Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Ini merupakan video pertama dari seri pembelajaran cloud computing. Karena merupakan video awal, maka pada pertemuan ini saya hanya akan membahas tentang gambaran besar terkait dengan materi kita. Yang pertama adalah materi kita ini terkait dengan tema cloud computing. Pembahasan tentang cloud computing itu cakupannya cukup luas ya. Maka dari itu pada materi ini kita hanya mengerucutkan pada dua item ini. Yang pertama adalah bagaimana membangun sebuah VPS atau Virtual Private Server menggunakan software VirtualBox. Yang kedua adalah bagaimana membangun VPS menggunakan layanan penyedia jasa cloud. Jadi di luar sana itu banyak layanan-layanan atau perusahaan yang memberi layanan cloud. Misalnya ada DigitalOcean, ada Alibaba, dan seterusnya. Nah, saya perlihatkan dulu contoh dari VPS ya, yang saya sudah buat dari VirtualBox. Ini ada sebuah mesin, ya, mesin virtual yang saya buat dari Ubuntu server. Kemudian di Ubuntu ini saya menginstal paket web server, ada PHP, ada Apache, ada MySQL-nya. Ya, namanya server itu kan pasti punya tujuan tertentu. Salah satunya adalah sebagai web server. Kemudian mesin ini saya buat dari software VirtualBox maksudnya. Jadi mungkin ada sering menggunakan ini. Kemudian kita install, jadilah dia. Jadi ini contoh dari mesin virtual atau server virtual atau VPS seperti itu. Nah, web server ini itu saya coba tes dengan menggunakan komputer Windows saya. Ini contohnya. Jadi ini ada dua mesin ceritanya. Ada dua mesin. Jadi servernya ada di sini, ngetesnya kita pakai browser Windows. Jadi kalau saya jalankan ini jalan dari Windows saya, tetapi dia menjalankan web server yang berasal dari sini. Buktinya adalah kalau saya matikan, ini saya stop ya. Kalau saya matikan, nah, seharusnya ini mati juga. Mati ini. Ini kan. Kemudian saya hidupkan. Start ya. Kita refresh lagi, ini jalan lagi. Jadi ini untuk membuktikan saja bahwa ini ada dua mesin yang berbeda. Nah, yang satu adalah mesin asli ya. Yang satunya adalah mesin virtual. Orang biasa bilang komputer dalam komputer. Jadi di Windows saya ini ada satu komputer lagi, namanya sistem operasinya Linux ya. Walaupun komputer yang di dalam ini merupakan komputer dalam tanda kutip, atau orang bilang komputer virtual atau VPS itu sendiri, Virtual Private Server. Nah, karena VPS ini merupakan bagian yang penting dari materi kita, maka saya akan bahas sedikit teorinya ya. Nah, VPS merupakan server virtual ya. Artinya begini. Bicara server mungkin Anda sudah paham ya. Jadi dia merupakan sebuah komputer dengan sistem operasi di atasnya. Di dalam sistem operasi itu ada software. Misalnya contoh yang tadi. Di komputer saya install Linux misalnya. Linux itu saya install ke web server. Tapi di sini ada poin penting ya. Ada istilah server virtual. Artinya begini, server ini kita lihat berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau Anda cek, ini ada sebuah perintah. Perintah ini untuk menampilkan daftar hardware yang ada pada sistem operasi ini. Jadi misalnya di sini ada mainboardnya, kemudian ada memori 2 GB, kemudian ada prosesor, kemudian bla bla bla, masih banyak yang lain kan. Jadi kalau Anda lihat ini ya ada pembacaan hardware gitu kan, tetapi lagi-lagi virtual itu artinya adalah ini merupakan bukan barang yang aktual atau bukan barang yang ada. Dia hanya merupakan proses virtualisasi. Saya perlihatkan real perintahnya saja. Jadi ini saya clear dulu ya. Kemudian kita ketik perintah lshw sort. Nah, gini kan. Jadi ini merupakan list hardware yang ada pada
sistem operasi ini pembacaannya kan. Cuma itu tadi lagi-lagi ya ini merupakan proses virtualisasi, artinya barangnya secara fisik memang tidak ada. Tetapi ingat bahwa ini berfungsi sebagaimana komputer yang lainnya. Seperti itu. Nah, berikut merupakan definisi dari virtualisasi. Kita tidak membahas terlalu panjang ini. Kalau Anda penasaran silahkan browsing. Di sini sumbernya saya ambil. Oke, kita lanjut di ilustrasi antara arsitektur tradisional dengan arsitektur virtual. Untuk arsitektur tradisional sebenarnya Anda sudah menggunakan ini di laptop Anda. Jadi ada sekumpulan hardware. Kemudian di hardware ini kita menginstal sistem operasi. Ya kalau saya menginstalnya Windows. Di sistem operasi ini ada kalau saya sih ada PowerPoint-nya, kemudian ada VirtualBox-nya, ada mungkin Excel-nya, kemudian ada lagi yang lain ya. Nah, ini untuk versi tradisional, artinya apa? Satu mesin ini hanya punya satu sistem operasi dan di atas sistem operasi itu kita menginstal aplikasi-aplikasi dan ini kita sering pakai. Kemudian ya pada konsep arsitektur virtual itu ada sebuah hardware yang cukup kuat, ya, speknya kuat, kemudian dia menjalankan software virtualisasi. Nah, di atas blok virtualisasi inilah kita membangun komputer dalam tanda kutip atau komputer-komputer virtual. Kalau Anda lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komputer virtual. Jadi tidak salah juga kalau kita mengatakan komputer di dalam komputer. Tapi ini komputer dalam tanda kutip karena komputernya tidak ada fisiknya. Jadi dia komputer yang merupakan hasil dari proses virtualisasi. Seberapa banyak server virtual VPS-nya ini atau mesin-mesin virtualnya ini tergantung dari kemampuan hardware ini. Semakin tinggi hardware-nya itu maka akan semakin banyak mesin virtual yang dia bisa buat seperti itu. Oke ya. Lanjut. Nah, ini merupakan ya kita kembali sedikit. Jadi mesin virtual ini sudah punya hardware, sudah punya software virtual. Artinya apa? Ini bisa jadi punya spesifikasi hardware sendiri. Misalnya ini punya RAM 1 GB, ini punya RAM 2 GB, kemudian ini prosesornya satu saja dan seterusnya. Nah, di VirtualBox itu kita bisa lakukan ya, namanya saja dia software virtualisasi. Jadi sebenarnya VirtualBox itu bisa juga mengatur. Jadi kalau kita ingin membuat mesin virtual, kita bisa atur misalnya RAM-nya berapa. Ini RAM-nya, pengaturan RAM. Kemudian kita bisa atur prosesornya berapa ya. Pada kasus saya ini satu prosesor. Kalau mau lihat aslinya bisa, ini saya bukakan softwarenya VirtualBox, mesin saya yang tadi ini, kemudian saya setting. Nah, disinilah konfigurasinya. Ini mati ya, tidak bisa diaktifkan karena sudah jadi dan sudah jalan. Tapi yang jelasnya settingannya seperti ini di sayanya. Jadi ada memori ya dengan ukuran 2048 ya 2 GB lah seperti itu. Ada prosesor 1 inti ya, 1 core saja. Saya punya 4 prosesor tapi saya pakai 1 saja sesuai dengan kebutuhan server. Ini kan cuma demo saja. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita akan membuat sebuah mesin virtual, ya awalnya kita akan setting kebutuhan hardware-nya. Misalnya Anda mau buat mesin nanti ya, kalau di sini sudah jalan masalahnya dia. Tidak bisa, mungkin harus dimatikan dulu. Jadi sebelum kita membuat itu kita akan dipandu atau diarahkan kepada settingan maunya memorinya berapa, maunya prosesornya berapa core dan seterusnya. Itu disetting sebelum kita membuat sebuah mesin virtual. Kira-kira seperti itu. Oke, kita melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini hanyalah merupakan capture dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Ya, bahwa
di VirtualBox ini ada sebuah mesin yang sedang berjalan menggunakan Ubuntu server. Lanjut lagi. Nah, kalau tadi saya mendemokan sekilas terkait dengan mesin pada VirtualBox, kali ini saya memperlihatkan sekilas penerapan mesin virtual atau VPS pada cloud computing. Nah, ini saya menggunakan salah satu layanan penyedia jasa cloud ya, menggunakan DigitalOcean. Saya sudah membuat akunnya, sudah login, dan bahkan sudah saya buatkan mesin ya untuk contoh. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan dari sebuah penyedia layanan cloud DigitalOcean seperti itu. Nah, seperti apa model mesinnya? Nah, kebetulan saya sudah membuat satu. Ini ada untuk demo saja, nanti akan dihapus lagi. Nah, ini sudah ada satu menu sebenarnya, sudah ada satu mesin virtual maksudnya. Nih, kita lihat. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui terminal via browser ya. Jadi terminal via browser. Nah, coba kita lihat hardware-nya LSHW sort. Wah, salah perintahnya deh. LSHW sort. Ya. Jadi seperti mesin kita sebelumnya, ini pun juga sama ya. Kita bisa mengecek hardware-nya. Kalau Anda lihat, ini menggunakan 1 GB RAM dan seterusnya. Jadi ada beberapa spesifikasi hardware bisa Anda lihat di sini. Tapi ingat, ini merupakan spesifikasi hardware virtual. Jadi barangnya benar-benar tidak ada, tetapi dia berfungsi seperti asli. Ya, berfungsi seperti asli. Nah, terkait dengan ini nantinya ya, VirtualBox ini VirtualBox lagi. Jadi DigitalOcean ini menyediakan banyak sekali layanan terkait cloud ya. Salah satunya adalah VPS atau mesin virtual. Nah, mesin virtual dalam DigitalOcean itu disebut dengan droplet. Ya, droplet. Kalau Anda ingin membuat droplet itu intinya prosesnya sama ya. Di VirtualBox itu Anda diminta untuk mana tadi? Di VirtualBox itu Anda diminta untuk kok hilang ya VirtualBox-nya. Oke, sempat hilang. Nah, di VirtualBox nanti pada saat Anda ingin membuat mesin itu Anda diminta untuk menentukan spesifikasi hardware-nya, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, dan seterusnya. Di DigitalOcean pun itu prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Bahkan di tempat lain juga prosesnya sama. Misalnya Anda ingin membuat pilih create, ini droplet ya. Droplet itu mirip VPS. Kemudian oke, sudah ada ini pemilihan misalnya servernya di mana. Yang terkait dengan VirtualBox tadi ya, ini Anda akan diminta menentukan spesifikasi hardware-nya maksudnya. Maunya pakai 1 GB RAM, kemudian mau yang 2 GB ya, dengan penyimpanan 50 GB dan seterusnya. Ini ada malah lebih lebih luas lagi, lebih banyak pilihannya. Ya. Kalau mau yang murah-murah ada juga, paling murah saya lihat $4 ya. RAM-nya 512, hard disk-nya 10, transfernya itu jatahnya 500 GB. Jadi kira-kira mirip inilah. Hilang lagi. Mirip inilah ya. File, setting, kemudian sistem ya mirip inilah. RAM-nya berapa, prosesornya berapa, ya, berapa inti yang mau dipakai dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau selesai isiannya ini, maka ini akan aktif ya, bisa membuat droplet. Kalau sudah jadi dropletnya, ya prosesnya sama dengan tadi ini. Ya. Sama dengan yang ini. Ini yang saya sudah buat. Mau diakses, mau diketik perintahnya. Nih, mau diketik perintahnya, tinggal tinggal dibuka konsolnya, masuk ke terminal ini via browser. Ya, Anda bisa mengetikkan perintah apapun itu di Ubuntu server. Seperti itu ya. Kemudian
Kalau Anda mau mengakses ini via SSH bisa juga, ya, karena ini merupakan sebuah server yang betul-betul bisa diakses, ya, betul-betul bisa diakses. Saya perlihatkan, nih, punya saya, ini dia DigitalOcean, open, ini dia, ini sudah masuk ini saya akses dari komputer Windows melalui aplikasi PATI. Artinya mesinnya benar-benar ada, ya, walaupun hardware-nya tidak ada secara fisik, tapi secara virtual itu ada. Oke ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi Anda sudah melihat sekilas terkait dengan contoh penggunaan atau penerapan pada layanan, salah satu layanan cloud DigitalOcean. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa awalnya kita akan menggunakan membangun server di VirtualBox. Ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan DigitalOcean, ya. Nah, kenapa saya buat seperti itu? Ada maksudnya. Kita kembali dulu ke slide. Kalau di VirtualBox, ya, kita mencoba-coba menginstal aplikasi dan seterusnya, tiba-tiba ada kesalahan, kita bisa hapus, ya. Kemudian kita bisa buat lagi. Jadi seperti menginstal aplikasi. Jadi sistem operasi ini kita bisa perlakukan seperti aplikasi. Kalau sudah tidak dipakai, dihapus lagi, atau mungkin salah dikonfigurasi, salah dihapus lagi. Jadi menginstal Ubuntu ini seperti menginstal aplikasi, seperti itu, ya. Nah, mungkin setelah Anda menginstal mesin di VirtualBox, ya, Anda mengkonfigurasi PHP misalnya, MySQL, kemudian ada kesalahan, ya, tidak mau pusing, hapus lagi, kemudian buat lagi yang baru. Atau mungkin Anda simpan backupnya, ada backup yang kosong, kemudian kalau ada masalah kembali lagi ke backupnya, biar tidak install ulang, tidak repot kan. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini juga bisa kita lakukan di layanan cloud, ya, bisa kita lakukan di DigitalOcean ini. Anda bisa buat baru lagi, Anda bisa hapus lagi, buat baru lagi, hapus lagi. Cuma semua itu akan dikenakan biaya, ya. Seperti yang Anda lihat tadi, ada biaya itu sampai $7. Paling murah itu untuk membuat mesin di DigitalOcean itu $4, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga apa? Ya, saya menyarankan Anda latihan dulu di lokal, di komputer Anda, sehingga itu bisa juga lebih mudah, ya, bisa lebih mudah. Kalau untuk mempelajari perintah-perintah Linux itu tidak perlu Anda koneksi internet, ya, cukup saja jalankan mesinnya, bisa Anda mengetik perintahnya. Sementara kalau Anda ingin mencobanya di VPS DigitalOcean misalnya, itu Anda harus online dulu atau meremote. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini merupakan roadmap dari apa yang akan kita pelajari ke depan, ya. Diawali dari pengenalan software VirtualBox, ya, Anda sudah dapatkan tadi materinya. Kemudian kita akan melakukan instalasi Ubuntu di VirtualBox. Nah, ini kan mesinnya sudah ada. Nanti kita coba saya perlihatkan install ulang lagi. Berikutnya adalah kita konfigurasi jaringan host dan guest. Maksudnya begini. Mesin Linux kita, ya, ini mesin Linux kita ini tidak punya GUI, maksudnya tidak ada desktopnya. Jadi kalau Anda misalnya menginstal server, katakanlah ada Apache-nya, ada PHP-nya, ada MySQL-nya kan. Pertanyaannya gimana ya cara ngetesnya? Browser di mesin ini tidak ada browsernya, tidak punya browser dia. Ya, karena dia berbasis terminal, tidak ada GUI-nya, tidak ada tombol start-nya, tidak ada jendelanya dan seterusnya. Nah, salah satu cara untuk mengetesnya adalah, ya, menghubungkan mesin virtual kita dengan dengan mesin Windows, ya, dengan mesin Windows. Nah, ini dia. Jadi tampilan ini merupakan hasil dari web server yang sudah kita buat tadi. Saya sudah buktikan tadi kan, kalau dihapus aktif lagi. Seperti itu. Jadi Anda buatnya di sini di mesin, ya, Anda konfigurasinya di mesin. Kemudian Anda tesnya di mesin di komputer Windows. Jadi ini disebut dengan host, sistem operasi asli. Kemudian sistem operasi yang kita install di VirtualBox itu disebut dengan guest, ya, atau tamu. Jadi namanya server itu kan butuh klien untuk mengetes atau untuk mencoba.
Nah, pada tahap itu Anda harus bisa menghubungkan host dan guest atau sistem operasi aslinya ini dengan sistem operasi hasil buatan VirtualBox. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Anda berhasil install, nanti bisa menghubungkan, Anda juga harus bisa memahami perintah-perintah dasar Linux. Kenapa? Pada saat Anda memesan pesan di layanan cloud ya, atau membuat server virtual, itu biasanya kalau mau murah ya pesan saja sistem operasinya yang kosong. Nah, apa yang Anda ingin install itu membutuhkan kemampuan-kemampuan dasar. Karena di Linux itu atau di Ubuntu server ini, untuk menginstal misalnya Apache, PHP, MySQL itu dilakukan via terminal atau dalam artian mengetik di konsolnya seperti ini tadi. Agak susah bergeraknya. Nah, seperti ini. Ini ya. Anda harus bisa ngetik nanti di sini perintah untuk install Apache-nya apa, untuk install PHP-nya apa, dan seterusnya. Itu membutuhkan kemampuan-kemampuan dasar ya. Tapi kita akan pelan-pelan pelajari sehingga kita bisa menggunakan. Setelah memahami perintahnya, kita akan mencoba untuk menginstal paket-paket pendukung. Jadi biasanya untuk membuat web server itu minimal ada 3 sebenarnya. Perlu Apache, perlu PHP, perlu MySQL. Itu hanya contoh ya. Banyak varian-varian lain ya. Namanya web server itu bukan cuma Apache, ada namanya Nginx, kemudian ada Apache Tomcat dan seterusnya. Oke. Kemudian biasanya kita menginstal juga aplikasi-aplikasi pendukung yang lain, misalnya FTP. FTP itu digunakan untuk proses upload dan download file. Kalau Anda mau lihat contohnya ini ada FTP client. Ini di client ya. Kemudian kalau kita mau akses server ya kita harus punya atau men-setting aplikasi yang namanya FTP server. Di Ubuntu salah satunya adalah ada namanya VSFTPD. Nah, misalnya saya mau akses mesin saya ya ini. Jadi ini connect, jadi isi file ini merupakan hasil pembacaan dari server kita dari sini. Nah, biasanya kalau kita sudah buat program di komputer kita mau dikirim ke sini ya bisa menggunakan FTP server. Makanya untuk pendukung biasanya selalu ada aplikasi untuk FTP server yang bisa diakses nanti di klien ini. Oke ya. Nah, kemudian ada juga untuk meremote PuTTY. Namanya PuTTY nih. Kayak tadi kan saya coba remote yang lokal saya. Ini mesinnya hidup ya. Oke. Setelah Anda memahami ini di VirtualBox ya, sudah latihan, barulah kita mencobanya di salah satu layanan cloud ya, bisa di DigitalOcean, Alibaba dan seterusnya. Jadi kita latihan di sini, latihan di sini sudah paham, kemudian kita lakukan di sini. Prosesnya hampir sama. Kenapa? Karena prinsipnya dia menggunakan mesin yang sama. Cuma yang satu dibuat di VirtualBox, yang satunya dibuat di salah satu layanan penyedia cloud. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini spesifikasi yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi untuk Ubuntu saya menggunakan Ubuntu 22.04 ya. Saya sarankan seragam saja supaya betul-betul mirip perintahnya nanti. Kemudian untuk softwarenya kita akan mendemokan untuk menginstal Apache, PHP, MySQL. Kalau di Windows mungkin Anda biasa menginstal SAM kan, langsung jadi paketnya SAM, WAM, Laragon, itu langsung jadi. Kalau misalnya ke depan nanti kita install secara terpisah supaya apa? Ya kita bisa memahami prosesnya ya. Kalau ingin menjadi admin itu kan harus memahami detailnya. Bukan yang instan seperti itu. Kemudian untuk meremote nanti ya secara default nanti kita akan menginstal OpenSSH. Ya. Kemudian untuk operasi-operasi upload dan download file itu kita akan menginstal yang namanya VSFTPD. Semua ini kita akan lakukan di Ubuntu server. Ingat ya, Ubuntu server, bukan Ubuntu desktop. Nah, kita sampai pada slide yang terakhir ya. Pertemuan berikutnya kita akan melakukan pengenalan VirtualBox. Saya kira ini sudah Anda dapat tadi. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi
Linux distro Ubuntu. Jadi saya harap teman-teman bisa ikut bersama ya menyelesaikan video kita, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.